Prancis, negeri mode, Menara Eiffel, dan demokrasi yang menjadi kebanggaan Eropa, kini sedang menghadapi badai politik terbesar dalam 2 dekade terakhir. Semua berawal dari satu hal, kekuasaan yang kehilangan keseimbangan. Sejak Presiden Emmanuel Macron kehilangan mayoritas di parlemen pada pemilu 2022, roda pemerintahan Prancis terus tersendat. Bayangkan, sebuah negara maju, tetapi tidak ada satupun partai yang mampu membentuk pemerintahan yang stabil. Akibatnya, setiap kebijakan besar, mulai dari reformasi anggaran hingga kebijakan sosial, terjebak dalam tarik-menarik ideologi di parlemen. Situasi memuncak ketika defisit anggaran Prancis melonjak hingga hampir 6% dari PDB. Uni Eropa memberi peringatan, pasar keuangan mulai resah, dan pemerintah pun panik. Langkah yang ditempuh, penghematan besar-besaran, memotong anggaran publik, menaikkan pajak, hingga menunda bantuan sosial. Tapi bukannya mendapat dukungan, rakyat justru bangkit. Gerakan Blockout atau Block Everything menyebar cepat di jalan-jalan Paris. Ribuan buruh, mahasiswa, hingga pegawai negeri turun ke jalan. Mereka memblokir jalan raya, menutup akses kota, dan meneriakkan tuntutan. Hentikan penghematan, dengarkan rakyat. Aksi ini bukan sekedar protes ekonomi, tapi simbol dari keputusasaan masyarakat terhadap elit politik yang dianggap terputus dari realitas rakyat kecil. Di sisi lain, pemerintahan Macron justru makin terjebak dalam kekacauan internal. Perdana Menteri François Bayrou jatuh karena mosi tidak percaya. Penggantinya, Sébastien Lecornu, sempat mundur, lalu diangkat kembali hanya beberapa minggu kemudian. Bayangkan, di tengah gejolak nasional, kursi Perdana Menteri berubah secepat headline berita. Inilah tanda betapa rapuhnya sistem politik Prancis saat ini. Kondisi ini membuat investor mulai was-was. Lembaga pemeringkat kredit memperingatkan risiko meningkatnya utang dan menurunnya kepercayaan terhadap ekonomi Prancis. Jika parlemen tak segera menyetujui anggaran, bukan hanya ekonomi domestik yang terguncang, tapi juga stabilitas zona euro bisa ikut terancam. Lalu, kemana arah Prancis ke depan? Ada 3 kemungkinan. Pertama, kompromi politik. Partai-partai tengah bisa berunding untuk menyelamatkan anggaran. Kedua, Macron menggunakan langkah konstitusional untuk memaksakan kebijakan, tapi itu bisa memicu protes lebih besar. Dan ketiga, yang paling berisiko, pemilu baru. Jika itu terjadi, kekuatan politik ekstrim kanan seperti National Rally bisa naik drastis, mengguncang politik Eropa dari dalam. Satu hal yang pasti, krisis ini bukan sekedar soal angka dalam neraca negara. Ini soal kepercayaan rakyat terhadap demokrasi modern. Ketika rakyat merasa tak didengar dan pemimpin sibuk mempertahankan kekuasaan, maka jalan menuju krisis sosial hanya tinggal waktu. Prancis kini berdiri di persimpangan sejarah. Apakah mereka akan menemukan jalan keluar melalui kompromi dan solidaritas? Atau justru tenggelam dalam pusaran ketidakstabilan seperti yang pernah melanda republik-republik sebelumnya?